kok kayak rindu gitu loh dengan Kristus gitu loh Kak. Karena yang saya rasakan, saya disuruh hafalan mulu sih Kak, seperti betul yang seperti Kakak bilang, dan kita itu seperti selalu penuh dengan ancaman. Kalau kamu nggak gini, kamu gini. Kalau kamu nggak gini, kamu neraka. Kalau kamu nggak gini, itu yang saya rasakan seperti itu, beda dengan ajaran kasih ya. Oke, puji nama Tuhan, kembali jumpa dengan saya di Teva Murtadin. Kali ini kita akan membahas tentang seorang anak muda yang sempat mualaf, tetapi pada akhirnya dia menyesal dan kembali kepada Yesus. Rupanya dia merasa yang namanya rasa haus dan sangat-sangat rindu untuk berjumpa dengan Tuhan. Berbagai banyak pengajaran yang menurutnya tidak masuk akal, ajaran-ajaran yang di dalamnya tidak ada kasih. Ya, karena agama seberang berbeda dengan agama kita. Kalau agama kita mengajarkan musuh harus didoakan. Agama kita mengajarkan kalau kita dijahati maka kita harus membalas dengan kasih. Dan kasih lebih besar daripada segalanya. Dan Yesus membawa pengajaran kasih untuk kita semua, untuk kita saling mengasihi. Jangankan untuk membunuh, menyakiti saja, berbicara kasar saja itu tidak diperbolehkan di dalam ajaran Kristen. Dan itu yang luar biasa bagi kita. Nah, seperti apa kesaksian anak muda ini? Simak sampai selesai supaya menjadi kekuatan bagi kita dan menjadi peringatan bagi kita untuk kita saksikan. Kita juga berhati-hati, kuatkan iman kita supaya kita tidak jatuh di dalam dosa atau kurang paham lalu kemudian kita meninggalkan Yesus. Ini juga bisa menjadi contoh untuk kita berikan atau menyampaikan kepada keluarga kita supaya kuat iman mereka, khususnya anak-anak yang hari ini penuh dengan pengajaran-pengajaran sesat, sehingga mereka tidak terbawa oleh arus seperti anak muda ini, tetapi mereka dipuaskan, mereka kuat imannya di dalam Yesus. Kali Yesus tetap Yesus sampai selama-lamanya. Nah, silahkan simak sampai selesai dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Saya mau tanya nih Kak, saya kan mualaf ya, dulu Katolik, terus Katolik dari kecil sampai kuliah itu, akhirnya saya mualaf. Ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan, karena saat ini pun saya nggak nyaman dengan yang saya rasakan gitu loh. Silakan. Jadi waktu itu yang membuat saya mualaf itu diantaranya itu saya membaca suatu artikel ataupun mungkin diceramai oleh beberapa teman gitu loh. Itu katanya agama Katolik itu buatan Paulus yang 150 tahun ada setelah Yesus itu diangkat ke langit gitu kan. Nah makanya waktu itu saya kan berpikir bahwa oh berarti ajaran gereja itu 150 tahun setelah Yesus itu diangkat ke langit, bukan murni dari Yesus Kristus gitu loh. Itu diantaranya itu. Yang kedua, Enggak, satu-satu dulu aja itu. Artikel itu kamu udah selidiki, apalagi kamu mahasiswa, kan bukan mahasiswa dungu kan? Coba, ya, kamu lebih percaya artikel atau percaya sama gereja? ya waktu itu karena mungkin lingkungan kita di lingkungan Islam ya, dan terus menerus setiap hari itu didebat oleh teman-teman
Kita belum bisa berpikir secara otentik kayak Kak Agatha itu belum bisa Kak. Misalnya lihat kalender, lihat apa gitu, lihat di koran seperti ini kan propaganda Islam saat itu luar biasa kan, sampai saat ini mungkin kan. Sehingga kan saya terpengaruh. Dan yang saya rasakan sekarang itu justru saya sering menyimak video-video di YouTube milik Kak Agatha dan teman-teman itu kok kayak rindu gitu loh dengan Kristus gitu loh Kak. Karena yang saya rasakan saya disuruh hafalan mulu sih Kak, seperti betul yang seperti Kakak bilang, dan kita itu seperti selalu penuh dengan ancaman. Kalau kamu nggak gini, kamu gini. Kalau kamu nggak gini, kamu neraka. Kalau kamu nggak gini, itu yang saya rasakan seperti itu, beda dengan ajaran kasih yang memang membekas betul, karena itu dari kecil sampai saya kuliah. Terus tadi memang linier dengan artikel tentang Paulus tadi, yang dulunya kan Saulus jadi Rasul Paulus itu, waktu Yesus dicobai di padang gurun itu loh Kak. Itu saya masih ingat. Yesus dicobai iblis di padang gurun kan. Kemudian iblis dihardik. Aku tidak mau dengan semua yang engkau berikan ini. Yang harus kamu sembah itu adalah Allah Bapa. Kenapa saat itu Yesus nggak mengatakan sembahlah aku gitu loh Kak. Kalau misalnya karena dia cuma bukannya dia berdua. lagi ngomong loh. Bukan. Yesus nggak bilang sembah Allah Bapa. Engkau harus menyembah Tuhan Allahmu. Itu dia lagi ngomong kepada dirinya. Oh, Matius 4 kan? Loh, Yesus nggak bilang engkau harus menyembah Allah Bapa. Engkau harus menyembah Tuhan Allahmu. Dia adalah Tuhan Allah itu. kenapa Karena di harus ayat menggunakan sebelumnya, karena di ayat sebelumnya kan gitu. Karena iblis ini kan menggunakan Alkitab. Dia kan mengatakan gini, ada tertulis. Jadi Yesus ini orangnya cerdas ya. Jadi dia apple to apple gitu. Karena iblis ini bilang, ada tertulis, jatuhkanlah dirimu ke bawah karena ada tertulis, malaikat-malaikat akan menatang engkau sehingga kakimu tidak terantuk. Terus Yesus menjawab, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Yang dicobai di situ siapa? Tuhan Yesus. kenapa dia Enggak, bentar. Kan gini kan, nih kamu sebenarnya kalau mahasiswa harusnya berpikirnya cerdas. Dikatakan gini kan, pertama sekali dibawa ke padang gurun, lalu iblis itu kan mencobai dia dengan mengatakan apa? Kalau kau memang anak Allah, kan Yesus ini udah tahu, setan ini udah tahu dia adalah Allah, anak Allah pasti Allah, gitu kan? Ya. Kalau kau memang anak Allah, ubahlah batu ini menjadi roti. Terus Yesus jawabnya apa? Jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Yang dicobai di situ siapa? Yang dicobai iblis siapa di situ, Bang? Itu berarti Tuhan Allah sendiri yang dicobai gitu ya, maksudnya itu Yesus kan? Itu Yesus yang dicobai. Tetapi Yesus berkata apa? Jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Itu merujuk kepada dirinya. Lalu masuk lagi, semua ini akan kuberikan kepadamu kalau engkau sujud menyembahku. Yesus, sebab ada tertulis, kan, kata gitu. Terus Yesus lagi menjawab kan, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu. Dia nyuruh Yesus itu menyembahnya, tapi Yesus kan bilang, 3 kali kamu dicobain ya Kak. 3 kali dicobain, dari 3 momen itu kenapa dia nggak menunjukkan kealahannya, keilahiannya? Disinilah aku berdiri sebagai Allah gitu loh. Oke. Kalau kamu mengikuti kata iblis, kamu jadi pengikut iblis nggak? Iya. Yesus nggak mau ngikutin kata iblis. Karena apa? Karena dia bukan pengikut iblis.
Selesai. Nah, saya potong. Nah, Bentar oh, Dika, saya bentar Dika. Kau Iya, heboh banget kau. Sabar, sabar. Ini cara berpikir ya, ini cara berpikir ya. Makanya ya, kalian itu jangan salpok gitu, jangan salpok sama kata-kata yang seperti ini gitu loh. Apalagi kalian ini mahasiswa ya. Saya harap kalian ini berpikirnya kritis gitu. Kalau kamu disuruh iblis, maki-maki si Agatha, kamu kerjakan, kamu jadi pengikut iblis nggak? Coba. Jadi Ya, banyak satu. sebenarnya manusia ini tanpa menyadari dia ini pengikut iblis. Dia instrumennya iblis. Dia lebih taat kepada iblis daripada taat kepada Tuhan. Itu loh. Kalau Yesus itu dikatakan di dalam Alkitab ya, Filipi 2 sampai 8. Di Filipi 2 ayat 8, dia taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Ketaatannya adalah penggenapan dari ketaatan Ayub. Nabi Ayub itu dicobai. Apakah dia lantas mengikuti apa yang diinstruksikan iblis? Enggak, tapi dia taat kepada Allah. Yesus demikian. Dia menjadi seorang hamba dan taat kepada Bapa. Kalau taat kepada Bapa, yang diikuti Bapa atau iblis? Kalau taat kepada Bapak ya Bapak. Ya udah, Bapa nyuruh Kalau taat dia kepada iblis ya menjadi, iblis. Bapa menyuruh Oke. dia menjadi manusia Yang itu yang taat. terjawab Kak, terima kasih. Yang itu terjawab. Kemudian yang tadi kan Saulus itu kan yang betul itu 150 tahun setelah Yesus diangkat ke langit atau bersamaan dengan ke-12 murid Yesus itu Kak. Oke, di dalam Kisah Para Rasul 9, itu Yesus menemui Rasul Paulus. Bahkan tahu nggak, murid Rasul Paulus yang murid Yesus yang bernama Stefanus, itu yang menganiayanya Paulus. Kira-kira ini sejaman atau enggak? Mungkin satu Menurut generasi setelahnya Kak. Nggak ada satu generasi setelahnya. Ketika Rasul Paulus ya, dia belum bertobat. Dia ini berjalan ke Damsik. Dia ini kan menganiaya gereja, menganiaya murid-muridnya. Yesus ini datang menemui dia. Kalau kamu, sekarang gini, kalau kita berpikir Yesus adalah Allah, bisa nggak Yesus itu cuman ada di zamannya aja? Padahal Yesus itu yang adalah Allah ada di sepanjang segala abad. Gimana ceritanya Paulus tidak sejaman dengan Yesus? Yesus saja sejaman sama Adam. Yesus saja sejaman dengan Abraham. Apalagi Paulus, bahkan dia di masa depan. Sepanjang segala abad. Tolong berpikir keras. Yesus ada di sepanjang segala abad. Wahyu 1 ayat 8. Dia sudah ada, past imperfection, ke depan, ke belakang abad. Dia sudah ada, telah ada, dan yang akan datang. Kalau kamu mengatakan Yesus tidak sejaman dengan Paulus, Yesus ada hari ini. Boro-boro maksud di saya, zaman Paulus. Rasul Paulus itu tidak menyaksikan waktu kemanusiaannya Yesus gitu loh Kak. Beda dengan ke-12 murid. Oke. Jadi yang menulis keempat Kalau kamu ini, Matius, mengatakan Markus, gini, Lukas, Yohanes itu kan gini, memang gini. menyaksikan. Gini. Paulus tahun berapa? Yesus tahun berapa? Itu masih dalam satu abad yang sama. Bahkan dikatakan ya, waktu ketika perjalanan ke Damsik, Yesus berkata apa? Saulus, Saulus, kenapa engkau menganiaya aku? Gimana itu kira-kira?
Oke Nggak kak, ketemu itu. ya gini kak, Nggak kakak sendiri logikanya gini. pernah Saulus, Saulus, kenapa engkau menganiaya aku? Itu pertanyaan Yesus ketemu sama Rasul Paulus. Itu Ya. kira-kira gimana itu? Bersinggungan nggak kira-kira? Ya, ini kak kaitannya dengan itu, ini masih masih kepikiran terus. Kakak pernah mempertanyakan, memperdebatkan mengenai peristiwa Isra Mi'raj, kan nggak ada saksinya gitu kan ya, yang Betul. seperti dongeng. Lah kalau misalnya kita ke peristiwa Saulus itu yang dalam perjalanan ke Damsik didatangi Yesus Kristus, itu kan Bentar-bentar, juga Prof bisa nggak naik ada nggak, Prof? saksinya itu. Bentar-bentar, Prof bisa naik nggak, Prof? Ini bahkan divalidasi sama Quran sendiri ya. Dalam surah Yasin 14 ya, dikatakan di situ, nah ini bentar. Nih biar Islam juga tahu ya, mereka kan selalu mempertanyakan Rasul Paulus. Ini juga yang mau dijadikan ini kan. Ini bahkan di dalam Quran sendiri divalidasi bahwa 3 utusan di dalam surah Yasin 14 itu salah satunya adalah Paulus atau Baulus. Quran sendiri memvalidasi bahwa di situ dia dibuat buta. Akhirnya Saulus ini beriman kepada Isa. Betul nggak, Prof? Ya, ini ada. Betul. Cuma aku mau ini ya, mau nanggapin tadi pertanyaan dia. Kita jawab pakai Alkitab aja. Ya. Ya, Al-Quran itu kan aku masa bodoh sih, kitab bobo itu, nggak ada pentingnya. Kalau dia pun mencatut nama Paulus di surat Yasin ayat 14, ya itu nggak bisa diverifikasi juga karena memang isinya itu banyak kutip-kutipan yang nggak bisa dipertanggungjawabkan. Tapi kalau Yesus bertemu dengan Paulus, kita tahu orang Yahudi, orang Israel itu punya satu tempat ibadah, namanya apa? Bait Allah. Bait Allah. Jangan kira Bait Allah itu kayak gereja misalnya ya, gereja Ortodok, gereja GBI, gereja Katolik ya, ada di mana-mana cabangnya. Enggak, Bait Allah itu cuma satu di Yerusalem. Nah, saya tanya ke teman-teman, Paulus itu orang apa? Yahudi kan? Farisi dia. Ya, orang Farisi itu kan mazhabnya Perus, makanya disebut Farisi. Dia orang Yahudi. Di Kisah Para Rasul dia bilang, aku orang Yahudi, lahir di Tarsus, dibesarkan di kota ini. Kota ini maksudnya apa? Yerusalem. Di bawah Gamaliel. supervisi, di bawah Gamaliel. pengajaran Gamaliel secara teliti. Ya. Jadi kita tahu Rasul Paulus ibadah di mana? Di Bait Allah, betul kan? Nah, Yesus ibadah di mana? Yesus ibadah di mana? Bait Allah. Di Bait Allah. Bait Allah. Nah, sekarang kita ambil ini aja deh. Ambil analoginya. Kalau Bang siapa yang tadi yang Katolik masuk Islam itu? Ghost Rider ya? Ghost Rider. Bang Ghost Rider dari kecil sampai besar ada di satu gereja yang mana dari kecil abang di situ. Terus saya juga dari kecil sampai besar di situ. Mungkin nggak kita nggak pernah ketemu? Kita nggak saling tahu gitu. Mungkin ketemu cuma nggak tahu. Pasti saling tahu pasti dong. kenal. Orang Yahudi pada saat itu jumlahnya nggak banyak. Nggak seperti yang kita lihat sekarang di Israel. Zaman itu orangnya nggak banyak. Terus Rasul Paulus mengatakan, aku dibesarkan di kota ini, di Yerusalem, di bawah kepemimpinan Gamaliel secara teliti, dan aku lebih maju daripada teman-teman sekerjaku. Artinya Paulus itu taat nggak?
kalau lihat dari kata-katanya. Taat banget. Sama Yesus taat nggak? Yesus jelas lebih taat lagi. Mereka hidup sejaman, satu tempat ibadah yang sama, ya. Anggaplah kayak ya tadi aku analogikan, bait Allah itu hanya satu. Anggaplah misalnya kayak hanya ada satu gereja zaman itu di Yerusalem. Maka dia akan pasti pernah ketemu, pernah bersinggungan, dan pasti saling tahu. Makanya pada saat orang-orang Kristen sudah menerima kuasa Roh Kudus, maka Paulus bilang apa? Aku diberi keleluasaan untuk membunuh orang-orang yang mengikuti jalan Tuhan. Siapa contohnya? Stefanus. Stefanus itu siapa? Di dalam catatan gereja Sinaksarion, Stefanus itu adalah keponakan atau sanak saudara dari Paulus. Terus ternyata hal ini juga ditiru sama Islam. Ibnu Katsir mengatakan bahwa salah satu murid Isa yang gak disebutkan namanya itu adalah sanak saudara dari Paulus juga. Dan Paulus menurut Ibnu Katsir di dalam Islam, dia ketemu dengan Isa dan Paulus mau membunuh Isa. Tapi kalau di Kristen, waktu itu Yesus sudah naik ke surga, sudah dipermuliakan. Makanya Paulus waktu bertemu dengan Yesus bukan dengan rupa manusia yang bisa dilihat lagi, tapi yang dilihat itu apa? Terang, cahaya. Karena Yesus sudah dalam kemuliaannya. Dia sudah tidak mengosongkan diri lagi. Itu. Prof, boleh tanya ke Prof? Silakan. Oke. Jadi kalau yang terjadi sekarang itu, kalau saya merasakan itu kan ajaran gereja itu banyak berlandaskan pada ajaran ajaran Rasul Paulus, terutama surat-surat Rasul Paulus kepada jemaat di berbagai kota kan, itu yang dijadikan dasar ajaran gereja. Sementara tadi saya juga sempat menyinggung bahwa kemunculan Yesus di hadapan Paulus waktu perjalanan ke Damsyik, dan entah itu wahyu-wahyu yang diterima oleh Rasul Paulus sehingga beliau itu bisa mengirim surat-surat, itu kan kalau kita pikir hampir sama dengan Rasulullah Muhammad SAW ya, bahwa tidak ada saksi gitu loh. Akhirnya itu kan sama. Misalnya Kak Agatha bilang itu kayak dongeng karangan Rasulullah. Begitu juga kan Paulus ketemu Yesus, saksinya juga siapa, sehingga Rasul Paulus itu bisa memberikan ajaran-ajaran yang demikian banyak sebagai landasan gereja. Terima kasih. Oh, kamu masih punya aplikasi Alkitab nggak? Kamu kan nanya saksinya siapa? Nggak ada. Ya. Oke, aku bacain ini ya, 2 Saksi Petrus kerasulan 3 Paulus. Saksi kerasulan Paulus. Ya. Aku bacain 2 Petrus 3 ayat 15 ya. Aku bacain ya. Mudah-mudahan kamu waktu masih kecil sempat dengar ayat ini. 2 Petrus 3 ayat 15. Sebentar, aku buka ini dulu. 2 Petrus 3 ayat 15. Mana sih? Nah ini 2 Petrus 3 ayat 15 sampai 16 ya. Ini yang ngomong nih, kalau suratnya Petrus berarti yang ngomong siapa? Petrus ya. Nah ini katanya Petrus. Anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat. Seperti juga Paulus,
saudara kita yang kekasih telah menulis kepadamu menurut hikmat yang dikaruniakan kepadanya. Ayat 16. Hal itu dibuatnya dalam semua suratnya apabila ia berbicara tentang perkara-perkara ini. Dalam surat-suratnya itu ada hal-hal yang sukar difahami, sehingga orang-orang yang tidak memahaminya, saya menganggap ini orang Islam ya, salah satunya, dan yang tidak teguh imannya, saya anggap ini Bang Ghost Rider, memutarbalikannya menjadi kebinasaan mereka sendiri. Sama seperti juga yang mereka buat dengan tulisan-tulisan yang lain. Ini Rasul Petrus ini adalah ketua kelas, ya, ketua kelas dari para rasul. Batu Dia punya karang. otoritas tuh. Ya, istilahnya dia inilah, dia leader lah. Tapi dia masih bisa bilang seperti ini untuk mengkonfirmasi Rasul Paulus. Padahal yang merekrut Rasul Petrus itu adalah Tuhan Yesus sendiri. Kira-kira kalau Yesus itu salah merekrut orang, mungkin nggak Paulus ini diakui oleh Petrus? Mungkin nggak? Ini Petrus loh yang ngomong. Dan Petrus itu sampai mati, dia berada berdekatan dengan Paulus. Matinya sama-sama di Roma. Meninggalnya sama-sama di Roma. Wafat ya. Dan gereja di Roma itu yang kirim surat. Ingat ya, kamu kan Katolik. Yang kirim surat gereja ke Roma itu Petrus atau Paulus? Aku tanya. Paulus. Paulus. Kalau nggak ada Paulus, kira-kira ada nggak surat ke Roma? Nggak ada. Justru Paulus itu dikonfirmasi oleh semua rasul. Satu lagi, ya, saya kasih tahu kamu sesuatu. Yang Ananias itu loh, Prof. Iya, nggak apa-apa. Waktu Yesus memanggul salibnya, ingat nggak ada orang yang disuruh menanggung salib Yesus itu di jalan? Namanya Simon dari apa? Ingat nggak? Simon dari Kirene itu. Simon dari Kirene, ingat ya? Oke. Simon dari Kirene itu punya 2 orang anak. Alkitab mencatat dia punya 2 orang anak. Namanya, pasti kamu nggak tahu ini. Namanya adalah Rufus. Rufus dan satu lagi namanya Rufus dan sebentar, satu lagi Rufus sama siapa ya? Rufus dan sebentar. Alexander dan Rufus. Bisa lihat di Markus 15 ayat 21. Oke? Berarti yang angkat salib Yesus waktu itu orang Yahudi yang berasal dari Kirene. Kirene itu ada di Libya. Dan orang Yahudi itu punya 2 orang anak. Satunya namanya Alexander, satunya namanya Rufus. Nah, Rufus ini tahu nggak siapa, bro? Nggak tahu itu. Kurang tahu. Rufus itu adalah salah satu dari 70 rasul yang diutus Yesus. Dia jadi uskup di Makedonia, Rufus. Nah, kita lihat apa kata Rasul Paulus kepada Rufus. Ya, Rufus. Ya, baca surat Roma 16 ayat 13. Roma tadi yang nulis siapa? Rasul Paulus. Coba buka Roma 16 ayat 13. Nih, Rasul Paulus menulis, salam kepada Rufus, orang pilihan dalam Tuhan, dan salam kepada ibunya yang bagiku adalah juga ibu. Jadi ibunya Rufus berarti istrinya siapa? Simon dari Kirene. Rasul Paulus aja menghormati ibunya Rufus.
Ya, ya. Halo Kak Agatha, maaf. Di dalam kekristenan itu, Halo Kak Agatha. Iya, jadi di dalam kekristenan itu, Keluar dulu deh, keluar aja langsung. ya Bro. Bentar ya, Kak. halo Prof. Kak Agatha. Lanjut, Prof. Lanjut, Prof. Ya, gini. Jadi kan apa yang tertulis menjadi ajaran gereja sampai sekarang itu kan kesaksian-kesaksian manusia. Manusia itu terbatas oleh panca indera, Kak. Ya kan? Seperti ke-12 murid Yesus, kemudian Rasul Paulus ketika menuliskan surat atau keempat Injil itu kan juga kesaksian, hanya kesaksian. Hanya kesaksian. Sedangkan manusia sendiri, ke-12 murid juga manusia biasa. Paulus juga manusia biasa. Itu pasti ada human of error. Yang namanya manusia itu pasti ada. Karena kita terbatas dengan panca indera. Kita geser ke Al-Quran. Al-Quran itu kan diturunkan ke Rasul yang Human error boleh. Human error boleh. Murid Yesus ini ada 83. Apakah 83-nya ini error? Padahal Yesus menjanjikan Roh Kudus. 83 murid ini error bersamaan. Dan 83 murid ini menghidupkan orang mati. Ya, rasul-rasul ini banyak sekali mujizatnya. Yesus menjanjikan Roh Kudus ya. Tapi 83 itu manusia semua, Kak. Lebih sulit mana? Bentar, lebih sulit mana error satu orang atau 83? Oke. Ini kan saling mengkonfirmasi 83 murid ini. Ada 70 murid, Lukas 10 kamu baca. Tadi sudah dijelaskan Bang Meta. Ada 12 murid, Yudas ganti Matias, dan satu murid tersendiri yaitu Paulus. Kalau kamu baca di Galatia 2, ayat yang ke-9, itu Petrus berjabat tangan, ya, mengakui dengan Barnabas berjabat tangan dengan Yohanes dan Yakobus kepada Paulus. Jadi Paulus ini berjabat tangan dengan 3 soko guru ini. Ini dikonfirmasi. 3 orang ini mengkonfirmasi Barnabas dan Paulus. Ini 3-tiganya pembohong. Tapi 3-tiganya manusia, Kak. Anggaplah 3-tiganya pembohong. Anggaplah 3-tiganya pembohong. Tadi tulisan Rasul Paulus sendiri sudah dikonfirmasi ya. Paulus sendiri mengkonfirmasi, aku percaya kepada Paulus. Dia mengkonfirmasi. Tadi saya mau juga ngasih tahu ya, ketika Rasul Paulus ketemu dengan Yesus perjalanan di Damsik, dia kan dibikin buta. Dibikin buta. Takut nih ini kan, nggak ada yang percaya. Disuruh Saulus ini bertemu dengan Ananias. Ananias juga ditemui Yesus. Nanti kamu akan membaptis dia dan membuat dia jadi bisa melihat lagi. Ini dikonfirmasi sama murid-muridnya. Jangan dibilang human error, 83 orang error jadi pembohong gitu. Bukan ke errornya itu, Kak. Kita kan manusia itu punya batas kemampuan, Kak. Karena kita itu makhluk indrawi. Kita itu makhluk indrawi, Kak. Kita pakai logika ya. Kita pakai logika. Bagaimana Anda mengkoordinasi 83 orang berbohong secara bersamaan? Itu lebih sulit dibandingkan 1 orang yang berbohong tanpa saksi, tanpa bukti. Ya, dan kalaupun ya Bang, kita pakai otak kita, pakai nalar kita. Ini yang 1 orang ini akhlaknya juga menjijikkan. Ya, ngawinin anak bocil 6 tahun, 9 tahun menggauli. Ya, nggak waras ya menurut saya ya. Dari hadis-hadisnya, dia wudu pakai air bangke, gitu kan.
tantenya digauli, tantenya dinikahi. Hidupnya kotor, Bang. Hidupnya tidak mencerminkan Taurat, tetapi malah melanggar seluruh Taurat. Ini coba kamu pikirkan secara akhlak aja ya. Ini kamu percaya nggak sama satu orang yang saya aja ngelihatnya menjijikkan gitu, sebagai manusia gitu. Ya, jijik sekali saya. Istri anak menantunya pun disikat gitu. Sama Tapi kan orang dari buta aja peristiwa dia turunnya mukanya kitab suci kami itu merupakan mukjizat, Kak. Rasulullah itu seorang yang umi yang nggak bisa Bang, baca ya. logikanya mujizat itu nggak ada sifatnya rahasia, Bang. Mujizat itu disaksikan halayak ramai, Bang. Ya, mujizat itu ini bentar. Kalau kamu berkata human error, kamu benar-benar human yang error ketika percaya sama mimpi satu orang. Ini prop hilang ya. Nanti dia datang lagi ya. Mimpi di rumah seorang janda. Kalau kita baca sirahnya ya, ini sangat menjijikkan ya. Dia dapat wahyu itu mimpi gitu loh. Itu Al-Isra ya. Al-Isra ayat berapa ya? Saya lupa. 59. Bukan. Al-Isra ayat 40 kalau nggak salah. Iya Bang ya. Kalau kamu lebih tidak percaya sama Rasul Paulus yang hidupnya pun dia taat kepada Taurat. Bahkan dia tidak pernah membunuh setelah dia percaya kepada Kristus. Dia melakukan semua yang baik di mata manusia. Bahkan dia bisa menghidupkan Eutikus yang sudah mati. Ya, ini saya nggak perlu dia bicara pun ketika saya melihat perilakunya, saya lebih percaya sama yang kayak ginian. Daripada saya percaya sama mimpi satu orang yang akhlaknya Masya Allah. Saya agak geli bahkan nengoknya. Ya, banyak sekali kisah-kisahnya ya. Yang paling relate di Abasa ayat 1-3. Bahkan orang buta aja diasemin mukanya. Rasul Paulus orang buta disembuhin. Yesus orang buta dikasih mata. Ini kok aneh. Malah asem mukanya. Tidak mencerminkan seseorang yang memiliki kekudusan. Ya. Iya. Kalau Allah itu adalah kudus, maha baik, maha kasih. Kenapa manusia satu ini maha kotor? Nah itu Bang. Gak apa-apa kalau kamu mau bilang human error. Kok ini ya, di pengadilan aja, secara logika, di pengadilan aja. Perkara itu dianggap benar kalau ada saksi dan bukti. Saksi itu minimal 2 atau 3. Kalau tidak ada saksi, maaf, Anda ke pengadilan, kau lagi halu dek, sana mimpi. Gak akan ada yang percaya Bang. Ini logika. Ini logika. Iya ya. Ini logika. Kalau pengadilan itu kan masih duniawi ya. Jangankan 83 murid Kak, seluruh manusia Ini aja. kita lagi di dunia Bang. Ini lagi konteksnya di dunia Bang. Emang kau kira kita suci ini itu dari kan mana? Emang kau kira ini lagi di mana Bang? Ini di dunia Bang. Karena yang kamu cari adalah logika manusia. Ini kita bukan lagi di akhirat Bang. Dan Yesus pun, dia yang ilahi juga dia apa? Sebab ada 2 yang memberi kesaksian di dalam sorga. Hukum apa yang diberikan Allah, hukum itu pun berlaku di sorga. Kalau di dunia syarat suatu perkara itu disebut benar kalau ada 2-3 saksi, maka di sorga juga demikian. Yesus juga mengatakan itu. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian di surga. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Loh ini gak main-main.
Hukum Allah itu relate di mana di sorga, seperti itu di dunia ini. Makanya dikatakan dalam doa Bapa kami, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Jadi yang terjadi di bumi ini itu seperti di sorga. Jadi jangan bilang kesaksian itu kan di bumi, Kak. Ya iya, justru lagi di bumi inilah kita dituntut untuk berpikir, bukan goblok. Gitu. Coba. Oke. Oke Kak, terima kasih Kak. Ya itu kan yang apa ya, perkara rasional yang bisa kita logikakan. Cuma tadi di awal saya sudah mengatakan kalau saat ini ya memang sedang galau Kak, antara Ya apa-apa. sikap iman yang harus Berpikir saya aja, tempuh. berlogika aja. Karena kita ini manusia diciptakan berakal ya, Bang. Kita itu Iya, bukan seperti orang dungu yang tidak berakal. Setidaknya ada referensi yang masuk gitu loh Kak ke saya. Iya, iya. Kalau Allah itu, Bang, sebenarnya gini ya, Bang. Kalau Allah itu adalah kasih, apalagi Allah itu maha pengasih gitu kan. Bisa nggak Allah itu menunjukkan ketidakkasihannya kepada manusia? Sementara kasihnya itu maha, tidak terjangkau akal, melebihi. Itu. Kok ada ajaran yang seperti ini, Bang? An-Anfal ayat 12, At-Taubah 9:29, At-Taubah 1:23. Saya tidak melihat ciri dari Allah di dalam iman yang satu ini. Saya tidak melihat ciri-ciri dari Allah itu benar, seriusan. Ya betul. Nah itu. Makanya saya bilang yang paling relate Allah yang benar itu ya Allah Tritunggal ini. Dalam iman Kristen ini. Coba Bang. Abang ini kan mahasiswa ya. Kalau Abang percaya Allah Maha Pengasih, betul ya? Karena ya Allah Maha Pengasih, karena berpikirnya ya Allah Kristen itu Allah Islam gitu kan. Bukan, beda. Ini kita ambil satu ya, kita kutip satu ya. Allah Maha Pengasih. Kemaha pengasihannya itu setelah ada manusia atau sebelumnya, Bang? Karena yang merasakan manusia setelah ada manusia. Oke. Berarti dia nggak Maha Pengasih dong. Allah mengasihi. Karena kalau Maha itu hanya disematkan untuk yang tidak berawal dan tidak berakhir. Tidak bermula, ya kan? Betul dong. Kemahaannya harusnya tidak bermula. Logika. Betul nggak? Ya. Oke. Berarti kalau dia Maha Pengasih, tetapi Maha Pengasihnya baru ada setelah ada ciptaan, gagal dong. Gugur dong. Siapa yang dia kasihi sebelum dunia ada? Semua ciptaannya. Mubazir dong, kasihnya itu mubazir, nggak ada karena dia sendirinya, satu-satunya, the one and only di semesta ini kan, ya kan? Jadi kemana maha kasihnya? Kalau dia hanya ada satu-satunya seperti gini, bagaimana cara dia mengasihi sesuatu sebelum ada ciptaan? Yang paling logis Maha Pengasih itu cocoknya kepada Allah Tritunggal. Yohanes 17 ayat 24. Bapa telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Karena antara Bapa dengan firman-Nya saling mengasihi, dialiri melalui Roh Kudus yang adalah nafasnya. Ini Maha Pengasih itu baru benar-benar relate kepada Allah Tritunggal. Allahnya negeri Mekah saya nggak tahu. Entah siapa yang dia kasih. Maka Maha Pengasih
coret, gagal. Salah satu Asmaul Husnanya itu gagal total. Betul tidak? Betul tidak? Nah, sekarang kata Allah sendiri. Saya tanya, Bang. Allah itu nama nggak di dalam imanmu yang sekarang ini? Kan kamu Muslim kan? Ya, Oke. Allah itu nama atau apa? nama. Nama. Apakah Allah itu sudah bernama sebelum dunia ada? Yaitu zat yang maha tinggi kan? Namanya Allah. Iya, sekarang saya tanya, apakah dia sudah bernama sebelum dunia ini ada? Nama itu kan ada, itu karena manusia ada kan, karena manusia berinteraksi. Siapa sih, kenapa sih bisa ada seperti ini? Ya karena Allah gitu kan. Munculnya nama kan karena ada manusia. Oke. Berarti Allah itu sama seperti manusia dong. Bernama. Harusnya Allah itu tidak bernama. Karena dia bukan laisa kamislihi syai'un. Kalau Allah bernama, sama dong sama Agatha. Agatha punya nama. Di dalam iman Kristen, Allah itu tidak bernama. Sama seperti Allah ketika memperkenalkan dirinya kepada Musa, dia berkata apa? Eho emi, aku adalah aku. Ehye eser ehye. Aku berdiri sendiri. Dia tidak punya nama. Sama seperti Yesus juga mengatakan hal yang sama ketika dia ditanyai sama bangsa Israel. Siapakah engkau? Sebelum Abraham jadi, Eho emi, aku adalah aku. Yesus yang memperkenalkan dirinya kepada bangsa Israel adalah Tuhan yang sama memperkenalkan dirinya kepada Musa dengan mengatakan, siapakah kau? Eho emi. Allah itu bukan nama. Kalau Allah bernama, dia sama seperti saya, manusia. Makanya, siapa yang kau sembah, Agatha? Allah Tritunggal. Bukan nama itu. Tetapi Yesus itu nama kemanusiaan. Allah kami tidak bernama. Kalau ada Allah bernama, pastikan dia adalah manusia. Sama. Laisa kamislihi syai'un. Lagi-lagi gagal. Maha pengasih gagal. Laisa kamislihi syai'un gagal. Gimana? Ini untuk orang-orang Juma ya, anak-anak api yang memperdebatkan kata Allah. Silakan ambil nama Allah sebagai nama Allahmu. Karena dia sama seperti Agatha. Bernama. Gitu. Mari kita pakai logika. Saya sangat berlogika. Seperti itu, Bang. Kalau kamu masih percaya dengan hal-hal yang seperti ini, saya rasa saya menggunakan logika saya untuk tidak percaya dengan hal-hal yang seperti ini. Apalagi itu baru Ar-Rahim ya, Maha Mengasihi. Ya kan? Bagaimana dengan Ar-Rahman? Maha Pemberi. Siapa yang dia beri sebelum dunia ada? Mubazir dong dia. Ngasih apa dia? Siapa yang menerima pemberiannya? Kemahaannya itu gagal.
lagi-lagi gagal. Itu adalah gelar-gelarnya Yesus. Hanya Allah Tritunggal yang relate dengan semua gelar-gelar itu. Ar-Rahim, Maha Mengasihi, siapa yang dia kasihi? Sebelum ada dunia, sebelum dunia dijadikan. Saya amazing sekali dengan kitab Yohanes. Luar biasa, keilahian Yesus di situ terpampang dengan nyata. Apalagi Yohanes 5. Wow. Amazing. Kalau kitab Wahyu itu juga Rasul Yohanes itu, Kak. Betul. Bahkan Yohanes itu diberi penglihatan seperti apa di zaman dulu malaikat itu jatuh sehingga menjadi Satan. Gitu. Yohanes 17 ayat 5. Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri. Permuliakanlah aku pada dirimu sendiri. Oh, itu keilahian. Sebab engkau telah memuliakan aku sebelum dunia ada. Ngeri. Ada nabi kayak gini nih, gue udah sujud syukur banget. Ini bukan nabi sembarang nabi, ini adalah Allah yang jadi nabi. Itu. Jadi saya lebih, logika saya itu lebih logis ke Alkitab dibandingkan yang entu. Jauh banget. Jauh banget bang, logikanya. Idenya Tritunggal dari tadi kan kakak bilangnya Tritunggal ya. Dengan Asmaul Husna itu gimana kak? Kan ada 99 yang wajib kita tahu ya, Asmaul Husna. Ya, ada banyak kan. 99 bukan tiga lagi, bukan Tritunggal lagi, Banyak. Mungkin bisa dijelaskan. Nah, ini Al-Malik apalagi, Al-Malik. Saya tanya, Allah itu punya kerajaan nggak? Al-Malik itu kan adalah maharaja, kan? Raja di atas segala raja. Ya kan? Sekarang saya tanya, Allah itu punya kerajaan. Tapi Yesus selalu mengatakan, kerajaanku dari sorga. Aku memberitakan kerajaan sorga, kerajaan sorga, kerajaan. Paling relate kepadanya. Al-Malik itu adalah gelar Yesus. Raja di atas segala raja. Di dalam surat Wahyu, itu jelas ada. Makanya kita ini bicara tentang kerajaan Allah. Nah, ini saya bingung sama Muslim lagi. Lihat imam-imamnya orang Yahudi dan orang Ortodoks. Seperti, kok kayak kerajaan? Nah, ini saya diolok-olok kemarin saya posting. Kenapa seperti itu? Konsepnya kerajaan. Yesus itu imam, raja, dan nabi. Pakai mahkota. Karena konsep kerajaan tadi, tapi kerajaan kita kerajaan sorga. Ini banyak sekali orang yang mengolok-olok iman ortodoks ya, imannya orang Kristen. Seorang imam di Yahudi sana ya memang seperti itu. Dia pakai mahkota, bentuknya itu seperti apa? Gereja itu ini adalah api ya. Makanya mahkota dan kubah. Mahkota seorang imam atau episkop bishop itu sama seperti gereja yang berkubah. Lalu atasnya itu salib. Itu hari Pentakosta. Nyala-nyala api. Roh Kudus itu turun seperti nyala api. Tahu kan api itu seperti apa? Kayak lilin itu gitu. Yeah. Itu. Makanya kenapa gereja itu pun
itu bentuknya seperti itu, berkubah. Itu diambil lagi-lagi ya. Gue bingung. Itu gereja. Makanya mahkota raja itu seperti itu bentuknya. Itu. Kemuliaan. Nah ini, orang-orang yang lain itu tidak bisa menjelaskan ini. Coba, kenapa bangunan itu seperti itu? Tuh. Api itu seperti itu gitu. Iya. Nah itu. Jadi kenapa raja itu bermahkotakan seperti itu? Itu mahkota kemuliaan Allah itu. Nah ini bang, makanya kalau saya bilang mau pakai logika, saya lebih logis ke Kristen. Paling logika. Tahu nggak bang? Ketika Allah menciptakan manusia, dia itu sedang melogikakan dirinya. Sedang mengimanenkan dirinya yang transenden. Seperti itu. Jadi kalau dibilang, nggak logis. Loh Allah itu memang lagi melogikakan dirinya kepada ciptaannya. Itu. Sesuai dengan citranya itu berarti apakah citra sesuai dengan citranya, sesuai dengan gambarnya? Berarti apakah Allah itu rupanya seperti manusia, Kak? Maksudnya apakah seperti itu dari ayat itu? Oke. Gambar Allah, gambaran Allah itu kan Allah mengasihi. Coba, saya melalui kata-kata saya kan menggambarkan diri saya kepadamu kan? Ya. Betul nggak? Saya itu begini. Siapa yang menyatakan gambaran diri saya kepada kamu, bro? Kata-kata saya kan? Betul nggak? Kata-kata saya mendeskripsikan apa yang ada di dalam diri saya. Allah menyatakan dirinya melalui firman-Nya. Ini gambaran Allah itu lagi kita pakai gitu. Saya menggambarkan diri saya itu melalui kata-kata saya. Kayak saya kalau diem aja gini, kamu kenal nggak siapa saya? Nggak kenal. Nggak kan? Nggak kenal. Tetapi ketika saya mengatakannya kepada kamu, yang adalah pikiran saya menyatakannya, saya memberitahukan kepada kamu, saya Agatha. Saya suka seblak. Saya begini. Ya. Jadi gambaran Allah itu sebenarnya sedang kita pakai. Ini enggak, manusia itu saya bingung kalau dia nggak mengerti ini. Ya. Jadi gambaran Allah, citranya Allah, itu memang benar-benar kita pakai. Jadi seperti apa gambaran Allah itu? Kristus. Kolose 1 ayat 15. Dia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Firman tadi. Nah, Allah itu kan punya kehendak. Kamu punya kehendak nggak, Gus? Punya. Dari mana? Ya dari situ. Gambaran Allah itu yang berkehendak itu ada di dalam kamu. Betul nggak? Manusia Kamu itu hakikinya mengasihi punya orang. kehendak. Kenapa? Manusia itu kan punya kehendak bebas. Betul. Tapi di dalam iman Islam kan enggak. Semua ditakdirkan. Betul nggak? Ya, itu kan agama itu sebetulnya kalau tinjauan filsafatnya memang sikap iman sih. Kalau dipakai logika semua nggak akan bisa masuk, Kak. Itu spekulasi, sikap iman sebetulnya. Kalau mau mengupas ke logika semua itu nggak akan masuk, nggak akan bisa dijelaskan sih.
Gini bro. Filsafat itu lahir dari Yunani, betul ya? Betul. Orang Yunani aja udah melepehkan filsafat itu, cuy katanya. Lihat orang Yunani sana, Kristen semua. Oke, demikianlah yang dapat kami bagikan kepada saudara-saudara semua, Tefak Murtadin. Kiranya kesaksian ini menjadi berkat dan menjadi inspirasi dan pengajaran, peringatan bagi kita semua supaya kita berhati-hati di akhir zaman dengan penuh dengan pengajaran-pengajaran yang sesat. Orang yang kurang paham akan firman Allah atau yang menjauh daripada Tuhan, yang tidak suka berdoa ataupun memuji Tuhan, gampang sekali jatuh di dalam dosa, gampang sekali meninggalkan Tuhan. Ya, karena hari-hari ini kita lihat bahwa banyak orang, ya anak muda khususnya, tinggalkan Yesus hanya karena pasangan, baik laki-laki dan perempuan. Ya, jadi jangan sampai hal itu terjadi, karena akhir zaman telah tiba, bahwa firman Allah mengatakan orang akan kawin dan mengawinkan, tetapi Yesus akan datang segera menjemput orang-orang yang percaya. Ya, puji Tuhan. Doa kami, Tuhan Yesus memberkati bersama keluarga dan juga pekerjaan yang ada. Amin.